Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Hasna. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini memuat 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Bahasa Indonesia memuat KD 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kata baku. Mata pelajaran PKN memuat KD 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran IPS memuat KD 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 4.3, menyajikan hasil analisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Indikator dari masing-masing muatan pelajaran Bahasa Indonesia 3.2.9 menyajikan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks bacaan kerja bakti. 4.2.9 melengkapi informasi teks dalam peta pikiran. Indikator mata pelajaran PKN 4.2.4 menuliskan perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Indikator mata pelajaran IPS 3.3.3 menjelaskan jenis-jenis usaha yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. 4.3.3 membuat clipping jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang berjudul kerja bakti dan menyajikannya dalam peta pikiran. 2. Siswa dapat menjelaskan perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiga, siswa dapat menuliskan perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan dan membuat clipping jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Kita masuk pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu menggali informasi dengan menggunakan kalimat tanya. Informasi dalam teks bacaan dapat diperoleh dengan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk menggali informasi dari teks bacaan. Dalam bahasa Indonesia, kata tanya terdiri dari 6 jenis yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa disingkat dengan adik Simba. Untuk lebih jelasnya, perhatikan teks bacaan berikut. Pada hari Minggu, di daerah tempat tinggal Edo, mereka mengadakan kerja bakti. Mereka mengadakan kerja bakti karena sudah tidak tahan dengan bau sampah dan tumpukan sampah yang mencemari lingkungan tempat tinggal mereka. Seminggu sebelum mereka mengadakan kerja bakti, mereka mengadakan musyawarah mufakat. Setelah bermusyawarah, mereka menemukan penyelesaian, yaitu warga akan menyediakan 2 tempat sampah. Yang pertama, untuk tempat sampah barang-barang yang dapat daur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah yang kedua untuk menampung sampah dedaunan dan sisa-sisa sayuran yang membusuk. Dari teks bacaan tadi, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, kapan kerja bakti dilakukan?
kerja bakti dilakukan pada hari Minggu? Pertanyaan yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan di lingkungan tempat tinggal Edo. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti tersebut dilakukan karena warga sudah tidak sanggup dengan bau busuk dan tumpukan sampah yang telah mencemari lingkungan tempat tinggal mereka. Pertanyaan yang keempat, siapa saja yang mengikuti kerja bakti? Yang mengikuti kerja bakti adalah seluruh warga di daerah tempat tinggal Edo tersebut. Pertanyaan yang kelima, apa yang dilakukan seminggu sebelum melaksanakan kerja bakti? Seminggu sebelum melaksanakan kerja bakti, mereka mengadakan musyawarah. Pertanyaan yang keenam, bagaimana hasil dari musyawarah tersebut? Hasil dari musyawarah tersebut adalah warga menyediakan 2 tempat sampah. Yang pertama untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan yang kedua adalah untuk tempat sampah dedaunan dan sisa-sisa sayuran. Sekarang kita lanjut dengan mata pelajaran PKN. Mata pelajaran PKN kita hari ini yaitu tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab, hak, dan kewajiban merupakan 3 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Tanggung jawab seseorang yaitu melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai warga masyarakat sebagai berikut. 1. Hak sebagai warga masyarakat, contohnya mendapat perlindungan hukum, hidup tenang dan damai, menikmati lingkungan yang bersih, bebas memilih, memeluk, dan menjalani agama yang dipercayai, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan masih banyak lagi contoh hak sebagai warga masyarakat. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. 1. Saling menghormati antar sesama. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 3. Menolong orang lain jika terkena musibah. 4. Aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. 5. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dan masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain sebagai warga masyarakat. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran IPS dengan materi usaha perorangan dan kelompok. Dilihat dari pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Apa perbedaannya? Simak penjelasan berikut. Usaha ekonomi perorangan adalah usaha ekonomi yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang. Pada umumnya, usaha ekonomi perorangan bermodal kecil, jumlah tenaga kerja sedikit, dan masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Usaha ekonomi kelompok adalah usaha ekonomi yang didirikan dan dijalankan oleh beberapa orang secara bersama-sama atau secara berkelompok, baik modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Contoh usaha ekonomi secara kelompok. 1. Firma. Firma adalah usaha ekonomi yang berbentuk perusahaan yang didirikan setidaknya 2 orang. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau CV, yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk mendirikan usaha bersama. 3. PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya berasal dari penjualan saham. Yang ketiga, BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya PT KAI, PT PLN, PT Aneka Tambang, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan untuk kepentingan bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dengan berakhirnya mata pelajaran IPS hari ini, maka berakhir sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.